Masyarakat Nias beranggapan tentang alam semesta yang tentram, membentang dari surga di atas gunung menuju ke kedalaman laut. Segala sesuatu di alam memiliki arah, kedudukan, dan tempat masing-masing. Leluhur ia walangi asu, ia walangi lu, diturunkan seperti kemarin, diturunkan seperti di siang hari. Itulah suami dari Ibunda Tarangi, suami dari Nasaria Sahu, ayah kita, ia walangi asu. Dia bertutur kepada Ibunda Nasaria. Mereka bersapa lewat ujung lidah, bercerita melalui tenggorok. Adakah tempat mendapat rezeki? Di manakah tempat tumbuhan terbaik? Kita bagi sama rata. Kita bagi menurut yang terbaik. Mari kita berladang. Mari kita mengolah dataran subur. Kita dirikan rumah besar. Kita bangun rumah kokoh. Yahobu, debato di banwadada mana ya? Saribu awalunautu a wana flafitu, tefagati de hifli fanayama, labeya baru matalu. Na labeba bahasa Indonesia mana la fotoya bukit matahari, ada geluha baru matalu. Budaya Nias menganut kepercayaan adanya 3 dunia. Pertama, dunia atas tempat leluhur. Kedua, dunia manusia. Ketiga, dunia bawah tempat yang buruk berada. Setelah terjadi perundingan dengan pihak Belanda, beberapa kesepakatan yang diambil, salah satunya tidak diizinkan lagi kalau ada orang meninggal, maka makam wajib ditanam di dalam tanah, tidak boleh lagi ada di atas tanah. Karena dulu itu kalau orang meninggal, ada penopangnya ditaruh di atas tanah. Pengaruh kosmologi ini jelas terlihat dalam arsitektur Nias, baik dari sisi bentuk rumah adat maupun perkampungannya.
Bagian atas adalah bagian yang paling dihormati. Semakin tinggi letak kampung berada, semakin dekat dengan dunia atas, maka semakin aman dan sejahtera perkampungan tersebut. Leluhur kita, Lawadione, mengambil tanah dan air dari daerah itu. Kemudian beliau menimbang tanah dan air, dan ternyata tanah dan juga air yang diambil dari sini lebih berat dibanding tanah dan air yang ada di sekitar Barujesivedo. Setelah sampai di sini, mereka membuka lahan ini, jadilah nama yang baru Hili Vanayama. Bahwa tahun 1877 selesai dibangun rumah besar ini, Omo Nivolasara ini dan perkampungan ini. Dan setelah selesai dipestakan, diundang banyak orang ke sini dari desa-desa lain. Bawe matalu Banwanda amafuna Basokenia Nomo sebua Otomosa Jatwa funa No omo jatua No omo jatua. Sebagai daerah yang berada di lintasan Katulistiwa, daerah Nias Utara dan Selatan berada di dataran rendah yang bersuhu panas. Arsitektur Nias tradisional mencerminkan zaman berdirinya dan sangat selaras dengan lingkungan dan adat istiadat yang melatar belakanginya. Struktur bangunan tradisional Nias terbagi menjadi 3 bagian, meliputi atap yang melindungi radiasi, air hujan, mengalirkan udara, kemudian bagian dinding sebagai penghalang termal dan ventilasi, serta bagian kolong yang mengalirkan udara untuk pendinginan. Omo Nivolasara Sebua adalah rumah besar yang menjadi pusat orientasi desa. Omo Sebua adalah hunian yang dibangun untuk raja dan biasanya terletak di pusat desa. Pembangunannya dilakukan di atas tumpukan kayu ulin besar dan memiliki atap yang menjulang. Setiap tiang mempunyai lebar dan panjang tertentu satu dengan lainnya, memberikan fleksibilitas dan stabilitas pada bangunan, sehingga rumah aman dari risiko runtuh akibat gempa bumi. Semakin lebar jarak antara tiang Simalambuo dengan tiang Manaba,
maka semakin berpengaruhlah si pemilik rumah. Keunikan lain dari Omosebua adalah jalan masuknya disebut Eduo, yang terletak pada sumbu bagian depan dan melalui kolong bangunan. Sedangkan rumah lainnya jalan masuk melalui sisi samping bangunan. Omosebua pada zaman dulu digunakan sebagai tempat pertahanan. Ketika budaya perang antar desa masih sering terjadi. Satu-satunya akses masuk ke dalam rumah adalah melalui tangga sempit dengan pintu kecil di atasnya. Bentuk pintu ini dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan. Yau to ada na silima moroi ba nomo rajora ba nomo sibuada. Sama jeki obo sibuada mae dua da lau. Fatua lena ifa jeki mae nomo sibuada. Soga ba he da gamai do lalawa la hemi sebua ba asarade. Omosebua adalah hunian yang dibangun untuk raja. Sedangkan Omosato merupakan tempat tinggal rakyat biasa. Kedua tipe rumah ini mempunyai ketinggian yang tidak jauh berbeda, tetapi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Omosebua. Rumah-rumah adat di Nias tidak memiliki jendela. Di sekelilingnya hanya diberi tralis kayu tanpa dinding, sehingga setiap orang di luar rumah dapat mengetahui siapa yang berada di dalam. Desain ini menandakan keterbukaan sikap orang Nias. Tiang-tiang kayu rumah Nias tidak tertanam ke tanah, dan sambungan antar kerangkanya tidak memakai paku, tapi menggunakan pasak kayu. Tiang penyangganya pun tidak disusun dalam arah yang beraturan. Ada yang arah ke atas, ke bawah, dan ke samping, dengan tujuan agar rumah semakin kokoh. Kemudian ada banyak lempengan batu besar sebagai pondasinya yang memberikan stabilitas pada bangunan. Teknik inilah yang membuat rumah tradisional Nias tahan terhadap goncangan gempa bumi. Batu bagi tradisi Nias juga digunakan sebagai struktur megalit yang melambangkan koneksi spiritual antara yang hidup dan ruh yang mati. Monumen-monumen tersebut didirikan bukan semata-mata untuk memuja leluhur, tetapi berfungsi sebagai penghubung antara dunia tempat manusia hidup dengan alam baka tempat bagi yang sudah meninggal. Lewat monumen tersebut akan muncul kekuatan magis dari nenek moyang mereka yang dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang mendirikannya. Di depan rumah, mereka menaruh bangku-bangku batu agar ruh nenek moyang mereka dapat duduk dan beristirahat di sana. Selain itu, pondasi batu di rumah tradisional adalah sebagai dinding pembatas agar dunia bawah yang penuh dengan unsur yang tidak baik tidak akan menembus masuk ke dalam dunia manusia di atasnya, yang merupakan penghuni rumah tersebut. Selain batu, unsur kayu juga dominan dalam kosmologis masyarakat Nias. Terdapat beberapa jenis kayu yang hanya ada di Nias. Kayu-kayu tersebut berperan penting dalam struktur rumah tradisional Nias. Menjadi sebuah kepercayaan masyarakat Nias
Apabila akan membangun sebuah rumah adat harus memperoleh kayu-kayu dari pohon yang tumbuh sendiri tanpa ada yang menanamnya di hutan. Apabila bagi orang yang akan membangun rumah sudah melakukan ritual adat yang disyaratkan, maka akan ada kekuatan gaib yang akan menuntun calon pemilik rumah menemukan kayu yang dibutuhkan. Ni phô tới ta nơ ni ha. Masyarakat Nias mempunyai tradisi perang yang tinggi. Hal tersebut dapat dimengerti karena sering terjadinya peperangan antar desa yang disebabkan tradisi mengayau dan penculikan-penculikan warga desa untuk dijual sebagai budak. Pendatang pertama penduduk Nias adalah mereka yang datang dengan peralatan dan kultur yang sangat sederhana. Berbeda dengan pendatang berikutnya yang lebih tinggi tingkat budaya dan jumlahnya lebih banyak. Karena itu dengan mudah pendatang baru dapat menguasai pendatang pertama. Pertemuan antar budaya dan manusia yang tak seimbang kemudian secara otoritas membentuk perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat hingga terbentuk golongan atas dan bawah. Proses asimilasi dan akulturasi ini tidak selalu berjalan mulus dan damai, tapi juga melalui perang. Dan Nias adalah masyarakat dengan kultur perang yang tinggi. Fahombo di masyarakat Nias Selatan sebagai tradisi yang sengaja diciptakan untuk menghapus tradisi berburu kepala manusia, yaitu mangani binu untuk keperluan memuliakan harga diri. Lau Floyd dan rumah tua untuk lompat batu bernia badesa mula pagar lewu malabe malauligi lewu parti hani haji tola fahobo lewat bawah berarti ni anak muda salah satu dia tola perang. Gambarnya ada si fahobo bagai festeribu ya auto. Simbol kejayaan laki-laki Nias ditentukan oleh seberapa banyak kepala musuh yang telah dipenggalnya. Semakin banyak kepala musuh yang telah dipenggal, maka semakin disegani dan meningkatnya status sosial. Hal ini juga menunjukkan betapa bayang-bayang mangani binu masih kuat pengaruhnya di Nias saat itu. Setelah ajaran Kristen mulai ada dan berpengaruh di Nias yang dimotori oleh misionaris Kristen Sendeling, ritual-ritual adat yang tidak sesuai dengan iman Kristen mulai ditinggalkan. Kemudian simbol kehebatan yang pada awalnya ditentukan oleh seberapa banyak jumlah kepala musuh yang berhasil dipenggal, diganti dengan kemampuan menaklukkan tumpukan batu yang disusun bertingkat. Semakin tinggi seseorang bisa melompati tumpukan batu tersebut, maka harga diri dan status sosialnya juga semakin tinggi. Begitu juga peristiwa peperangan diwujudkan dalam bentuk tarian yang memikat.
Laut menghubungkan pulau-pulau kecil dan besar di Indonesia. Begitu pula garis Katulistiwa. Menyusuri tempat, masyarakat dan budaya di Katulistiwa membuat kita semakin mencintai Indonesia.